Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru yang hebat? Pada kesempatan ini kita masih dalam masa Merdeka Belajar, di mana salah satu poin dari Merdeka Belajar adalah tentang pelaksanaan ujian nasional. Ujian nasional dipersiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menjadi asesmen nasional. Pada kesempatan ini, marilah kita bersama mengenal asesmen nasional. Mengenal asesmen nasional. Asesmen nasional adalah merupakan program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret input, proses, dan output pembelajaran di seluruh satuan pendidikan. Asesmen nasional dilaksanakan di semua sekolah dengan responden murid, guru, dan kepala sekolah atau kepala madrasah. Sasaran yang pertama untuk murid ini nanti akan dilaksanakan pada peserta didik kelas 5. Kemudian untuk yang tingkat menengah, tingkat SMP MTS akan dilaksanakan pada kelas 8, dan pada tingkat atas SMA dan SMK akan dilaksanakan pada peserta didik kelas 11. Sementara untuk guru maupun kepala sekolah akan dilaksanakan kepada semua guru di satuan pendidikan dan semua kepala sekolah, kepala madrasah, di mana mereka diberikan waktu 2 minggu untuk mengisi kuesioner dilakukan daring mandiri tanpa pengawas. Jadi pelaksanaannya lebih terbuka, lebih merdeka bagi Bapak Ibu guru maupun kepala sekolah. Kemudian tujuan asesmen nasional yang pertama adalah untuk menghasilkan informasi, yang kedua untuk peningkatan hasil belajar mengajar murid, yang ketiga untuk perbaikan kualitas belajar mengajar, dan bukan untuk perengkingan. Jadi prestasi peserta didik dilihat bukan pada nilai akhir tetapi pada proses pembelajaran. Kemudian dalam pelaksanaan asesmen nasional ini ada yang namanya AKM. AKM ini adalah asesmen kompetensi minimal, di mana di dalamnya ada literasi membaca. Isinya adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah, dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Kemudian selain literasi membaca juga ada numerasi. Apa itu numerasi? Yaitu kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu, di mana hasil belajar dari AKM ini wujudnya adalah kemampuan kognitif. Jadi nanti bisa berwujud angka-angka. Kemudian selain AKM juga dilaksanakan survei karakter. Apa itu survei karakter? Survei karakter ini dikerjakan oleh murid untuk mendapatkan informasi hasil belajar yang berupa kemampuan sosial dan emosional.
Jadi kecerdasan otak kanan dari peserta didik, kemampuan non akademik sangat mendukung terhadap survei karakter ini. Juga didukung oleh nanti pelaksanaan survei lingkungan belajar, di mana dalam survei lingkungan belajar ini isinya adalah mengumpulkan informasi tentang kualitas proses pembelajaran dan iklim yang menunjang pembelajaran. Kemudian yang kedua, karakteristik input dan proses pembelajaran. Yang ketiga adalah iklim keamanan sekolah. Yang keempat adalah iklim kebinekaan sekolah. Yang kelima adalah indeks sosial ekonomi. Yang keenam, kualitas pembelajaran. Yang ketujuh, pengembangan guru. Jadi semua yang ada di lingkungan tempat belajar di sekolah sangat menentukan terhadap prestasi yang dimiliki oleh peserta didik. Jadi banyak komponen yang berpengaruh terhadap suksesnya pembelajaran pada abad 21 ini. Kemudian untuk pembagian waktu pelaksanaan AKM, SK, dan SLB direncanakan. Jadi ini kita melihat terlebih dahulu perencanaan dari Kementerian Pendidikan, bagaimana nanti pelaksanaannya, kapan waktunya, itu dimulai dari bulan Januari 2021. Di bulan ini nanti akan dilaksanakan sosialisasi AKM kelas. Kemudian dilanjutkan pada bulan Februari 2021 dilaksanakan AKM sertifikasi kelas 12. Kemudian dilanjutkan bulan Maret 2021 adalah AKM nasional kelas 11. Kemudian lanjut di bulan April 2021 dilaksanakan AKM untuk kelas 8. Dan Agustus 2021 dilaksanakan AKM kelas 5, dan bulan Oktober 2021 adalah rilis hasil AKM nasional kelas 5. Ya, jadi setahun dari sekarang nanti akan selesai tahapan pertama untuk pelaksanaan asesmen nasional. Kemudian bagaimana pelaksanaan dari asesmen nasional ini? Untuk tingkat SD, pada hari pertama dilaksanakan tes literasi 75 menit. Kemudian survei karakternya 20 menit. Pada hari kedua, tes numerasi 75 menit dan survei lingkungan 20 menit. Kemudian untuk SMP, MTS, SMA, SMK, dan MA, pada hari pertama dilaksanakan tes literasi 90 menit dan survei karakter 30 menit. Kemudian pada hari kedua, tes numerasi 90 menit dan SLB-nya 30 menit. Ya, jadi pelaksanaannya mudah-mudahan sesuai dengan perencanaan, dan nanti pada pembelajaran yang berikutnya akan kita sampaikan tentang penilaiannya dan soal-soal AKM yang dipersiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk kesempatan ini, mudah-mudahan pengenalan kita pada saat ini memberikan gambaran untuk pelaksanaan pembelajaran di sekolah kita masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.